Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa SNTV dimanapun berada, kita podcast SNTV ngobrol santai bareng Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hal Ustaz? Bikhair alhamdulillah. Masya Allah, jumpa lagi sama Anton Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Belakangan ini mungkin karena banyak dibincangkan juga Ya. oleh netizen kita. Netizen 62 katanya Ustaz. Plus 62. Oh, plus 62. Ada plusnya. Baik, kita akan bahas tentang pawang hujan. Pawang hujan, Ustaz. Ya. Karena seperti ini masyarakat kita ini agak sedikit latah ya, Ustaz ya. Bukan terkadang perkara-perkara yang seperti yang bermanfaat bahkan ingin ditolak gitu kan, Ustaz. Nah, ini mungkin beberapa orang ingin menolak rahmat Allah itu. Betul itu, Ustaz. Apalah kerja pawang hujan tuh? Kalau dia bikin acara, dia pengennya Orang bikin acara. ya, orang bikin acara pengennya supaya nggak hujan, Ustaz. Mungkin karena becek atau apa. Ya, gitu jadi kan. supaya hujan tuh tidak turun dari tempat Iya. itu ya, dipindahkan ke tempat lainnya. Ada juga yang seperti itu, Ustaz. Oh, ada yang nggak Iya. turun dan dipindahkan. Iya, Ustaz. Pakai goib lagi, Ustaz. Oke. Iya, pakai goib. Hmm. Ya, entahlah bagaimana ritualnya itu, Ustaz. Iya. Nah, kan masyarakat kita kan kasihan, Ustaz. Iya. Dalam artian kita kan sering jumpai mereka itu tidak logis. Dalam artian seperti ada ritual. Jadi seperti kegiatan perdukunan gitu, Ustaz. Iya. Ya, jadi sebenarnya apakah ini termasuk syirik atau di mana, Ustaz? Kalau syirik, di mana letak syiriknya gitu, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah ba'du. Tentunya kita harus meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu Allah, dan itu adalah merupakan rahmatnya. Nah, Jika dia berkehendak dia turunkan ke suatu tempat, dia akan turunkan. Jika dia berkehendak untuk menahan pada suatu tempat, dia akan menahan. Tak ada satupun makhluk yang dapat menahan rahmat Allah bila dia berkehendak. Sebaliknya tak ada satupun makhluk yang dapat menurunkan rahmat Allah jika Allah menahannya. Dalam surah Fatir pada ayat yang kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, ya, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah ingin bukakan berupa rahmatnya, ingin curahkan berupa rahmatnya kepada makhluknya, maka tak ada yang bisa menahan. Ini kata Allah loh, bukan saya. Jadi kita membahas tentang pawang hujan dari persepsi Islam. Kita sedang tidak membicarakan agama lain. Karena agama lain terserah mereka, lakum dinukum waliyadin. Mau dia pakai sesajen, mau pakai ini, macam-macam, mau dibuatnya bawang, mau dibuatnya merah, bawang putih, mau dibuatnya cabai, tinggal tambah belaca, terasi, jadi rujak unik itu hak mereka. Sekarang kita sedang berbicara tentang persepsi Islam. Bagaimana konsep Islam tentang rahmat Allah? Tak ada yang bisa menahan, dan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa yang Allah ingin bentangkan, curahkan, bukakan kepada manusia daripada rahmatnya, tak ada yang bisa menahannya. Malaikat pun tak bisa, apalagi manusia. Wa may yumsik fala mursil lahu min ba'dih. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tahan, ya, tidak Allah Subhanahu wa taala curahkan, Allah tahan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya, maka tidaklah ada yang dapat menurunkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia menurunkan hujan dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan bijaksanaannya, dengan keperkasaannya. Masya Allah. Maka tak akan mungkin secara Islam diterima dalam Islam itu ada orang yang mampu menahan hujan, mustahil. Kalau andai kata ada, kita meyakini orang bisa menahan hujan, menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita kufur dengan ayat ini. Konsekuensinya telah tercela kita, terjerat dalam kesyirikan, namanya syirik dalam rububiyah. Ya, jadi kebetulan gitu, Ustaz. Maksudnya ketika dia pawang tiba-tiba berhenti, berarti itu kebetulan gitu, Ustaz. Ya, andai kata memang misalnya dengan pawang tersebut hujan berhenti, bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan itu sifatnya kebetulan seperti yang katakan tadi. Sebagai ujian bagi manusia, bukan gara-gara dia, subhanallah.
Memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghentikan hujan tersebut bukan gara-gara sang hamba yang dhaif yang lemah ini. Kalau misalnya berhenti, Ya. ya kadang-kadang dia minta supaya hujan tak turun malah banjir. Banjir. Ya, menunjukkan pawang itu sebenarnya secara logika berpikir orang sehat pun tak masuk di akal. Oh. Ya, apalagi dengan ritual-ritual yang lebih tak masuk akal, pukul-pukul lonceng, macam-macam. Iya. Ada yang buat pakai bawang ditancapkan di atas apa lidi, bawang, Iya. apalagi dengan macam-macam, ada yang bawa es letakkan. Ini semuanya tak masuk ke dalam logika berpikir orang Iya, yang terkadang ada sehat. bawa celah dalam itu Ustaz. Nah, kadang-kadang acara pernikahan supaya nggak hujan turun, campakkan celana dalam ke atas. Apa kaitan antara celana dalam dengan hujan? Apa kaitan antara bawang dengan hujan? Nah. Apa kaitan antara batu es dengan hujan? Iya. Subhanallah. Maka alhamdulillah kita banyak muji Allah telah memberikan kita agama yang lurus, Masya Allah. agama yang tak bertentangan dengan logika berpikir yang sehat. Hmm. Subhanallah, yang memulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, ini nikmat besar. Tapi kadang masyarakat tuh gini Ustaz. Banyak mereka yang ketika betul-betul berhasil itu takjub Ustaz. Ya, biasa. Takjub mereka. Dan itu disebut oleh para ulama. Kadang-kadang nih ada orang setengah mati berdoa nggak makbul. Iya. Ya, datang kemana-mana berdoa nggak. Datang ke kuburan yang dikeramatkan doanya makbul di situ. Oh, Di Ka'bah nggak makbul misalnya. Iya. Di Arafat nggak makbul. Datang ke kuburan wali, doanya makbul. Tercapai. Bukan karena sang wali, itu semuanya berupa ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Orang yang sudah mati itu kita harus meyakini tidak bisa mendatangkan apapun. Karena amalnya telah terputus. Yang mengatakan terputus Nabi, dan Nabi tak mungkin berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau anak Adam meninggal terputus amalannya. Kalau terputus amalannya berarti tak bisa dia berbuat apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ketika ada orang datang ke sana minta kepadanya makbul, ya wali fulan murahkanlah jodohku, besok pulang dia dapat jodoh. Bukan gara-gara si fulan nih. Iya. Si fulan ini tak akan bisa memberikan apapun. Karena Jangankan sudah ketika sudah mati, ketika hidup pun antum bilang, "Wahai wali, berikan saya jodoh." Itu bukan kuasa dia. Masih hidup tuh. Kalau anaknya nggak mau gimana? Atau kau datang, "Ya wali, berikanlah saya rezeki, murahkan rezeki saya." Iya. Bukan di tangannya. Iya. Kalau rezeki di tangan wali, dia akan mati. Ketika dia mati menunjukkan rezekinya habis. Maka sama dengan hal ini. Kalau sekiranya ada kejadian orang mendatangkan pawang hujan, tidak, hujan itu kebetulan semata. Bukan karena si pawang hujan ini handal, enggak. Tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala takut dengan pawang hujan nih. Iya. Andai kata ada orang yang memberikan syubhat, ini kan dia berdoa meminta kepada yang Maha Kuasa. Iya. Kita katakan berdoa apakah seperti itu caranya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai ritual segala. Bukan pakai ritual macam-macam, toh kau buat apel, anggur, macam-macam air apa batu es. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, manakala hujan itu turun lebat, kita khawatir jangan-jangan mendatangkan banjir. Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alani, Allah palingkan kepada kami, jangan curahkan kepada kami. Doa minta kepada Allah, bukan teriak-teriak kayak orang kesurupan. Bukan menjerit-jerit, pukul-pukul kentongan. Iya, kadang juga bawa guci gitu Ustaz. Keliling gitu kan di aspal gitu kan. Dilempar apa gitu kan. Tetap juga hujan turun Ustaz. Iya. Syukur-syukur dia nggak disambar petir kan. Subhanallah. Ya, jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ayat ya, kita hanya berbicara tentang Islam. Iya. Adapun di luar Islam orang mau buat agama ini agama itu hak mereka. Hak mereka. Lakum dinukum waliya din, ini agama kita nih. Dan kita negeri Indonesia atas kaum muslimin. Betul. Selalu kita kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Alam tara anna Allah yujzi sahaban? Tidak akan kamu melihat Muhammad bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring awan. Yujzi sahaban, menggiring awan. Tsumma yu'allifu bainahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan awan-awan yang berserakan. Kemudian tsumma yaj'aluhu rukaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kumpulkan awan ini, maka dia bertumpuk-tumpuk satu di atas yang lainnya. Jadi banyak bertumpuk-tumpuk. Fataral wadqa yakhruju min khilali. Akhirnya ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala awan, kemudian dia bersatu bertumpuk-tumpuk. Kemudian engkau lihat dari celah-celahnya turunlah hujan. Dari celah-celah awan turun hujan yang bertumpuk itu Ustaz. Awan yang bertumpuk, Oh, dari celah-celahnya keluarlah hujan. Dan hujan di antara bentuk rahmat Allah, tidak Allah tumpahkan sebagaimana kita numpahkan air.
Kalau ditumpahkan hujan habis binasa, dibuat kecil-kecil sebagai bentuk rahmatnya agar tak mati tumbuh-tumbuhan. Coba bayangkan antum nyuruh bunga pakai segayung langsung bunga baru tumbuh, mati dia. Mati dia, Ustaz. Begitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataral wadqa yakhruju min khilalihi." Kau lihat di antara celah-celah untuk turunlah ketika itu hujan. Ya, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin. Allah turunkanlah dari langit berupa hujan yang dari awan yang begitu besar bagaikan gunung. Ya. Awan itu begitu banyak di langit sana, subhanallah. Ya, min baradin fayasibu bihi man yasha. Akhirnya Allah turunkanlah hujan. Kadang-kadang butiran-butiran es Allah turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tumpahkan hujan tersebut kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Kemudian wa yasrifuhu amman yasha, dan dia palingkan daripada hujan tersebut siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah yang malingkan hujan, bukan pawang, dan Allah tak akan pernah takut dengan pawang. Subhanallah. Tuhan kita Maha Kuasa, Al-Aziz, Maha Perkasa. Masya Allah. Subhanallah. Padahal kita meyakini orang Islam bahwasanya hujan adalah merupakan rahmat Allah. Ya Allah telah limpahkan kepada malaikat Mikail untuk mengaturnya. Subhanallah. Ya, ya. Mana mungkin malaikat Mikail takut dengan pawang semacam ini? Nah, ini Sibuk dia menahan air hujan, mainan kencingnya tak bisa keluar nanti. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Kata Allah, yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Hampir-hampir kilat yang menyambar itu membutakan mata karena kuatnya dia. Silau. Jadi dua ayat tadi kita bacakan dalam Islam, hujan itu rahmat Allah. Dia turunkan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia palingkan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau kau katakan ini doa, apakah begitu doa dalam Islam? Pukul-pukul kentong, Iya. ya bakar-bakar kemenyan, mana dasarnya? Iya. Doa kau angkat tangan, ya Allah, hawalaina wala alaina Allah, curah palingkanlah hujan ini. Oh, itu boleh, Ustaz? Dari Nabi SAW, minta kepada Allah. Iya, iya, iya. Berarti boleh hujan itu dipalingkan, tapi mintanya Bukan sama kita memalingkan Allah. Boleh kita meminta kepada Allah untuk memalingkan dipalingkan hujan. hujannya. Allah ma'al akami wad dirafi wal audiyati wa manabiti syajari Allah. Palingkanlah hujan ini ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, padang-padang. Nah, ini dibolehkan. Minta kepada Allah, bukan kentong-kentong. Nah. Berarti boleh ya untuk ikhtiar doa kita Dan itu kepada namanya doa, minta terserah Allah. Ya. Dia kabulkan atau enggak dia kabulkan. Nah, Ustaz. Ini menarik nih, yang ayat tadi Ustaz bacakan, ini terkait dengan teknologi, Ustaz. Karena memang ada satu teknologi itu yang digunakan untuk menurunkan hujan, memalingkan hujan. Ya. Yaitu kalau kita bisa sebut mungkin laser lah ya, Ustaz ya. Sejenis laser yang ditembakkan ke langit. Biasanya ini digunakan ketika misalnya ada acara besar. Maaf ya, biasanya kalau ada konser atau apa gitu kan, acara-acara besar. Nah, ini digunakan, mungkin saya terinspirasi dengan ayat tadi ini. Dan ayat ini kan di situ menjelaskan mengumpulkan awan. Dan tujuan laser ini memecah belah awan. Ya, jadi memang mungkin ya yang pembuat laser ini, teori konsepnya ini dibuat dari ayat ini mungkin gitu kan. Wallahu a'lam. Tapi memang benar, Ustaz, dengan ayat ini berkesesuaian dengan teknologi itu sains. upaya ikhtiar. Sebagaimana orang berupaya untuk menurunkan hujan, mereka membawa zat tertentu, awan, garam dan macam-macam, kemudian disebabkan itu upaya seorang. Dan di antara upaya itu ada namanya doa. Ada di antara upaya adalah ikhtiar, perbuatan. Selama upaya tersebut dilegalkan, tak bertentangan dengan agama, nggak ada masalah. Tapi bertentangan dengan agama, khurafat, nggak masuk logika manusia. Khurafat. Nah, ini musibah. Agama kita bukan agama khurafat, agama ilmiah. Maaf, mungkin ada yang nggak mengerti khurafat ini apa nih, Ustaz? Khurafat itu sesuatu yang tak masuk logika berpikir sehat manusia, kemudian tak sesuai dengan agama itu sendiri. Itu khurafat. Coba antum bayangkan apa kaitan antara bawang, cabai, macam taruhkan ke atas hujan tak turun. Apa kaitannya? Campakkan celana dalam pengantin, baju dalam pengantin, kaitannya apa? Ini khurafat. Ya, maka alhamdulillah Allah beri kepada kita nikmat Islam, nikmat akal sehat. Akal yang sehat. Sehingga kita alhamdulillah beragama penuh dengan kenikmatan, enggak dilecehkan manusia. Subhanallah. Kalau orang mengatakan ini adalah merupakan keyakinan sebagian masyarakat, kita katakan terserah. Ini kita sedang berbicara dalam konteks Islam. Berarti kalau misalnya menggunakan laser seperti ini, teknologi itu bisa ya, Ustaz ya? Sebagai ikhtiar ya. Semuanya kan Allah yang menentukan. Betul.
Bagaimana orang yang berusaha untuk menurunkan hujan, bawa macam-macam naik ke atas, disebarkan ke pesawat, upaya. Dan semuanya Upaya. tentunya dengan izin Allah dan kehendak Allah. Tentunya ada butuh bantuan angin. Kalau nggak ada angin tak jadi. Tentunya sesuaikan dengan kondisi udara. Siapa yang menciptakan angin? Allah. Iya. Siapa yang menciptakan udara? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang menciptakan suhu? Kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang begini Ustaz, fenomenanya masyarakat tuh terkadang mungkin merasa sombong ya, bukan sombong dalam Ya. artian bagaimana, karena dia sudah berhasil menciptakan suatu teknologi dan mengaku sudah bisa mengatur alam gitu Ustaz. Iya. Situlah letak musibahnya. Ah, Ya, akhirnya mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya mereka mengatakan semua ini peristiwa alami. peristiwa alam. Alami hujan itu peristiwa alami itu Ya. enggak ada sangkut paut Allah. Itu muncullah dari situ paham ateis, meniadakan Tuhan. Kenapa gempa ini Ya, alami? ini kan biasa nih, Gunung meletus. kerak bumi ini terjadi pergeseran, akhirnya terjadilah gempa. Ya. Ini cara berpikir orang ateis. Siapa yang membuat bergerak bumi itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat bumi ini? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apakah bumi ada sendiri? Enggak masuk akal bumi ada sendiri. Iya, iya. Besar Ya. seperti ini masa tiba-tiba Mungkin. ada. Kemudian ada langit, ada bintang, begitu banyaknya tak ada yang satu pun bersinggung dengan lain. Kemudian Ya. matahari siapa yang menerbitkan, siapa yang menenggelamkan. Subhanallah. Masya Allah. Dalam dirinya jantungnya siapa yang memompa sehingga jantungnya terus bekerja. Gak ada yang bisa Kenapa ukur. tiba-tiba kok jadi mati dia? Kenapa berhenti jantungnya? Itu semuanya menunjukkan ada sang pencipta yang menggerakkan segala sesuatu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. jelas ya. Nah ini misalnya kalau kita sebagai seorang muslim Ustaz, kita ingin buat hajatan, mungkin walimah, pernikahan, akikah atau apa gitu. Terkadang kan kita mengharapkan supaya nggak hujan Ustaz. Mungkin Iya. karena kita nggak bisa sewa tenda atau nggak bisa sewa gedung gitu kan, mungkin di lapangan terbuka. Itu gimana sikap kita sebagai seorang Ya, muslim? tentunya antum ketika menentukan acara hajatan tentu disesuaikan dengan musim. Andai kata musim hujan, tunda. Tidak musim hujan. Ya, kemudian antum bisa mengacu kepada ramalan cuaca BMKG. Akhirnya besok hujan. Kan Ya, mereka dengan ikhtiar. ilmu itu ilmu kecepatan angin sekian, akhirnya sekian dapatnya menggiring awan jadi sekian. Itu kan ilmu. Dan itu masih perakiraan. Semuanya dengan kehendak Allah SWT. Itu tidak bertentangan dengan Tak bertentangan. takdir, Itu ya? bukan sebenarnya namanya bukan ramalan cuaca enggak, itu perakiraan. perakiraan. Diperkirakan kebiasaannya jika sekian kecepatan angin datang dari tempat sekian akan terjadi hujan di tempat sekian. Itu kan ilmu. Tapi bukan harus, itu perakiraan. Kadang tak terjadi. Iya. Diperkirakan tak hujan, turun hujan. Diperkirakan hujan, tak turun hujan. Semua Iya, terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Bagaimana nelayan memperkirakan di tempat ini banyak ikan. Kenapa? Di sini banyak karang. Mancing setengah mati tak dapat ikan. Ya, karena Allah tidak berkehendak. Tidak berkehendak. Ada yang lain bilang, kayaknya nggak dapat nih. Dia keluarkan, dia jatuhkan umpannya. Tiba-tiba dapat ikan besar dan dia tak pernah sangka. Ya, begitulah kira-kira. Iya. Iya. Jadi Semuanya terpulang kepada Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak akan berkehendak kecuali yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. iya. Tapi terkadang kita merasa, kalau saya pribadi Ustaz, merasa malu Ustaz. Dalam artian kita kan sudah Indonesia ini bisa dikatakan go internasional. Iya, go internasional dalam artian banyak mungkin negara-negara Asia yang menyaksikan kita. Tapi terkadang ada event internasional, perkara ini dilibatkan, dipanggil pawang hujan di acara itu, gitu kan. Jadi Allah kita sebagai musta'an. orang Muslim merasa ya Perlu yang namanya perlu pengajaran tauhid. ah, Ini menunjukkan itu dia. pencerahan tentang materi tauhid belum sampai ke banyak masyarakat. Ya, tentang perkara rahmat Allah, kesyirikan dalam rububiyah. Kalau keyakinan ada orang yang bisa menurunkan hujan, menolak hujan, ini cacat rusak akidah rububiyah tuh. Iya, andai kata ada yang mengatakan wali bisa menurunkan hujan, cacat. Dan itu benar Ustaz. Terjadi di kampung saya itu, saya Ya. punya kakek ya, Ustaz, tapi kakek yang jauh. Itu memang diberitakan itu dia bisa pawang hujan Ustaz. Ketika dia meninggal, kata ibu saya kalau dia tidak bikin acara tertentu, itu bisa banjir dan itu terjadi Ustaz. Ya, semuanya adalah merupakan ujian ya Allah Masya SWT Allah. uji manusia dengan Iya. bukan gara-gara orang telah mati itu hebat sehingga jadi banjir dan segala macam. Semua kan Allah menentukan. Kadang-kadang Iya, Allah uji manusia. Seperti tadi
Dia berdoa kemana-mana nggak manjur. Datang ke kuburan dikeramatkan, berdoa Iya. di sana, Ah. bahkan meminta kepada orang yang sudah mati itu bahkan manjur. Bukan orang itu yang berikan, tidak, mustahil. Itu ujian bagi manusia. Orang beriman dalam perkara ini wajib meyakini semuanya Allah yang mengatur. Hmm. Ya kan jelas tadi ayat. Andai kata ada rahmat Allah SWT turunkan, tak akan ada yang bisa menahannya. Selesai. Iya, Ini ayat. Andai kata-kata orang bisa kok, berarti kok kafir kepada ayat. Ini bisa menahan hujan. Ini kebetulan. Kebetulan. Allah SWT yang menahan hujan, bukan dia. Tapi masalahnya masyarakat umum itu yang ketika dukun ini gagal itu tidak dipermasalahkan, Ustaz. Ya, begitulah Ketika namanya berhasil, manusia. takjub. Hilang uangnya, hilang handphonenya, datang kemana-mana, tak berhasil. Dukun ngomong perkataan yang salah di sini tak benar, sana tak benar. Tapi sekali dukun itu benar, selama-lamanya dia akan ingat. Itulah manusia. Masya Allah. Kayak orang main judi sekali menang, itu yang diingatnya. Selama-lamanya itu yang diingatnya. Yang dia kalah tak diingat sampai akhirnya habis uangnya. Seperti orang mancing, kenapa orang mau mancing lagi? Karena ketika dapat ikan itu yang dia ingat. Yang semalaman tak dapat, hilang itu ingatannya. Oh iya ya. Itulah kira-kira. Betul. Kayaknya cukup lah ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi pemirsa SNTV, ya inilah bahasan kita tentang pawang hujan. Semoga bisa menjadi ibrah, pembelajaran bagi kita semua karena ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga ada kaitannya dengan perkara tauhid. Semoga kita semakin bisa mengenal Tuhan kita, Rabb kita, supaya kita bisa menyesuaikan kegiatan kita dengan takdir yang Allah telah tentukan. Dan kita tidak tersesat dari bab ini. Baik, secara saya rasa cukup ya Ustaz pada malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Afwan. Semoga Allah selalu menjaga antum. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.